Halo, selamat malam pemirsa. Problem tentang birokrasi dan pelayanan publik di negeri ini sejatinya sudah menahun. Jumlah aparatur sipil negara yang terlalu gemuk tidak sebanding dengan pelayanan atau kinerja yang mereka berikan, sehingga dinilai memboroskan uang negara. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah harusnya menggenjot peningkatan kualitas ASN. Namun yang dilakukan malah sebaliknya. ASN yang kini kinerjanya dipertanyakan malah dimanjakan dengan iming-iming kenaikan gaji. Ini yang menjadi pertanyaan, apa ada udang di balik batu dari rencana pemanjaan ASN jika melihat waktunya yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, memanjakan ASN di tahun politik. Bersama saya Afiani Malik. Memanjakan ASN di tahun politik. Problem tentang birokrasi dan pelayanan publik di negeri ini sejatinya sudah menahun. Birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia sering diibaratkan sebagai mesin raksasa penggerak pemerintahan yang bercitra lamban, boros, korup, dan ruwet. Ia lamban karena ia tambun. Jumlah aparatur sipil negara atau ASN terlalu gemuk, tak sebanding dengan pelayanan atau kinerja yang bisa mereka berikan. Karena tambun, ia juga memboroskan uang negara yang mau tidak mau jadi lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai ketimbang untuk pembangunan. Indeks kualitas ASN di Indonesia juga masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya kualitas itu bukan hanya dari sisi keterampilan dan kompetensi, melainkan juga kualitas karakter. Dengan contoh banyaknya ASN yang berurusan dengan Komisi Anti Korupsi karena menerima suap, melakukan korupsi, hingga tindak pidana pencucian uang belakangan ini, bukankah itu bukti nyata bahwa kualitas karakter ASN kita memang memprihatinkan? Belum lagi kalau kita bicara soal kedisiplinan. Betapa banyak ASN yang malas, yang masih suka mangkir dan keluyuran di jam kerja. Itu semua merupakan fakta-fakta perilaku ASN yang mencerminkan sebuah rata-rata kualitas karakter yang rendah. Ibarat bus besar yang tidak bisa melaju, ASN bermutu rendah tidak akan pernah menjadi keuntungan bagi negara. Lebih parah lagi, pemerintah pusat maupun daerah kerap lalai mengawal produktivitas mereka. Bahkan, belakangan banyak ASN yang justru menggantungkan produktivitas mereka kepada tenaga-tenaga honorer. Pada akhirnya, kian bertambahlah beban negara dengan jumlah honorer yang secara nasional kini jumlahnya mencapai 2,4 juta orang. Bagaimanapun, para tenaga honorer ini mesti pula mendapat perhatian untuk diangkat karena alasan kemanusiaan. Dalam kondisi seperti itu, sesuai semangat reformasi birokrasi, semestinya yang dilakukan pemerintah ialah menggenjot peningkatan kualitas ASN secara terus-menerus. Bahkan kalau berani, buang ASN-ASN yang hanya menggemukkan struktur tapi tak mampu memberi kontribusi apa-apa terhadap negara atau terhadap pelayanan publik. Tujuannya untuk merampingkan birokrasi sekaligus membuat kinerja mereka meningkat. Namun, yang dilakukan justru kebalikannya. ASN yang kini kinerjanya dipertanyakan itu malah dimanjakan dengan iming-iming kenaikan gaji. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai negara sipil atau PNS. Hal itu akan tertuang dalam rancangan undang-undang atau RUU APBN 2024. Sebetulnya sah-sah saja menaikkan gaji ASN, asalkan betul-betul dihitung dengan basis kinerja dan produktivitas. Jangan digebyah uyah, gaji semua ASN, termasuk pensiunan dinaikkan. Itu sama sekali tidak fair. Bagaimana keuangan negara tidak akan terbebani kalau pola seperti itu diterapkan? Selain kenaikan gaji, yang juga mengundang banyak kritik ialah rencana pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS dengan total kuota 1.030.751 orang pada September 2023 mendatang.
Lagi-lagi kita patut mempertanyakan urgensi dari rekrutmen sebanyak itu. Apakah betul-betul karena didasari kebutuhan? Bukankah ASN yang ada sekarang saja banyak yang idle dan tidak produktif? Patut diduga ada udang di balik batu dari rencana pemanjaan dan perekrutan ASN baru itu. Boleh jadi ini merupakan langkah atau strategi politik dari pemerintah jika melihat waktunya yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Tidak sedikit yang curiga bahwa ini langkah untuk memobilisasi para ASN dan para calon ASN agar dapat meraup suara dari mereka demi kepentingan kelompok tertentu di pemilu mendatang. Karena itu, kiranya kita mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab pada akhirnya semua itu justru akan membuat anggaran negara kian terbebani untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak penting. Ya, memanjakan ASN di tahun politik itu tema yang akan kami ulas dalam editorial malam. Sudah bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat malam. Halo Afi, apa kabar? Baik, Mas Arief. Nah, ini memanjakan ASN di tahun politik. Kalau tadi disebutkan di paket sebelum kita memulai diskusi ini, ASN ini diibaratkan mesin raksasa penggerak, tapi lamban, boros, korup gitu. Kayaknya nggak layak sekali untuk dimanjakan. Tapi menurut Mas Arief sendiri, sebenarnya apa yang harus dirubah jika ternyata ada insentif atau poin-poin untuk memanjakan ASN ini? Salah satu poin yang pada dasarnya membuat kita agak trauma ya melihat PSN adalah Rafael Alun itu adalah ASN. Lalu para petugas yang ada di tahanan KPK itu adalah ASN. Yang terkena suap 4 miliar ini ya. Jadi kalau kita sekarang menyandarkan pada kompetensi mereka, kapabilitas mereka, produktivitas mereka, itu adalah salah satu hal yang wajar apabila publik mengakses bahwa mereka adalah pihak-pihak yang harus benefitnya itu dibarengi dengan kinerjanya. Jadi kalau itu yang dituntut oleh publik tidak ada yang salah. Karena selama ini apakah pelayanan publik sudah memuaskan, di beberapa tempat belum. Ada beberapa provinsi yang sudah sangat baik, tapi ada beberapa provinsi atau daerah juga sangat tidak baik. Beberapa instansi yang sangat-sangat buruk. Jadi itu merupakan salah satu hal yang dengan mata telanjang bisa kita lihat. Tapi kalau kita lihat Afi bahwa di tahun ini paling tidak ada PNS kita tuh rata-rata sudah usianya sudah cukup tua ya, karena dalam data per 2022 PNS yang akan pensiun itu hampir 1,5 juta. Jadi apabila dalam 2 tahun kita melakukan perekrutan yang cukup masif, saya pikir itu merupakan salah satu jawabannya. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menyandarkan kualitas mereka, produktivitas mereka, kinerja mereka, dan semangat untuk melayani publik. Saya pikir itu harus jadi catatan. Iya, memanjakan ASN itu harusnya ujungnya tetap memanjakan publik lewat pelayanan dan kinerja mereka. Tapi kita juga lihat tadi Mas Arief sempat memberikan contoh gitu. Rafael Alun adalah ASN, tapi bagaimana mencoreng kementerian tempat ia bekerja gitu kan. Lalu kemudian sekarang heboh soal suap. Itu hal-hal atau nada-nada miring yang seringkali dirasakan atau diungkapkan mengenai kinerja ASN. Lewat mana supaya kinerja ASN ini bisa lebih baik dan terasa pelayanannya maksimal kepada masyarakat? Semua harus bekerja ya, karena sekarang gini, ada yang bilang bahwa ASN susah dipecat. Sebenarnya itu sama sekali tidak betul. Kenapa? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 ada pasalnya, pasal 87 huruf E, itu menyatakan apabila mereka tidak cakap, tidak dapat menjalankan tugasnya, mereka bisa diberhentikan dengan hormat. Ya, jadi salah satu hal yang bagi kita di institusi swasta itu bisa terjadi tiap hari, pemutusan kontrak, performance appraisal bisa dilakukan. Mereka tidak lakukan. Jadi kalau kita masih memiliki semangat yang seperti ini, dan ditambah lagi produktivitas mereka yang rendah, setelah itu mereka oper itu pekerjaan ke tenaga honorer, saya pikir makin lama ini makin seperti benang kusut yang tidak akan terurai. Jadi bagus ada program di mana kita akan menghentikan
tenaga honorer pada tahun 2023, tetapi pada akhirnya dibuka lagi. Itu ini merupakan salah satu hal yang setback, gitu ya. Dan bagaimana sekarang kita menuntaskan ini semua untuk pada akhirnya meningkatkan kinerja, produktivitas dan kualitas pelayanan. Saya pikir kalau misalnya ini tidak diberikan stick and carrot yang cukup jelas, seperti halnya institusi swasta, saya pikir kita tidak akan bisa mendapatkan kualitas yang baik bagi PNS di masa mendatang. Oke, baik. Mas Arief, kita harus jeda. Ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas berikutnya ada pro dan kontra soal kenaikan gaji, kemudian tambahan tunjangan bagi ASN ini, termasuk apakah jangan-jangan pemanjaan ASN ini ada kaitannya dengan tahun politik yang akan datang di 2024. Kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sama kami tampilkan langsung sejumlah statement tanggapan atas kenaikan gaji dan juga tunjangan bagi ASN yang disampaikan. Benarkah digunakan untuk memanjakan ASN di tahun politik? Mas Arief, di layar kaca kita sudah ada ini tanggapan dari fraksi P3 Muhammad Arsy mengatakan ini penting agar gaji pokok dan pensiunan tidak tergerus inflasi. Ya, rupanya Muhammad Arsy ini pro lah terhadap kenaikan gaji dan tunjangan bagi ASN. Mungkin ada komentar lain, kita langsung simak. Ya, ini ada Dev Laksono dari fraksi Golkar yang mengatakan target tersebut perlu dicermati secara seksama pada 2024 nanti berlangsung pesta demokrasi pemilu serentak, termasuk juga wacana kenaikan gaji yang berpotensi meningkatkan laju inflasi secara nasional. Sebenarnya mungkin kalau berkaitan dengan tahun politik perlu dicermati secara seksama. Ini bukan cuma inflasinya, tapi kemudian jangan-jangan ada arahan untuk menggerakkan suara ke kandidat tertentu misalnya gitu. Apakah kemudian kita bisa khawatir itu sejak dini? Itu memang harus dibuktikan ya, karena yang sama-sama kita harus jaga adalah bagaimana sekarang proses perekrutan sampai nanti bagaimana mereka diangkat itu bebas dari infiltrasi kepentingan politik. Karena saya melihat bahwa ini bukan hanya akan menjadi mainan dari pihak penguasa, tapi seluruh politisi pasti akan ikut serta. Kepala daerah mungkin ya. Kepala daerah, anggota DPR itu pasti akan ikut serta dalam memastikan bahwa mereka juga mendapatkan benefit dari proses perekrutan. Karena banyak pihak yang pada dasarnya sudah bisa membuktikan bahwa sebagian dari tenaga honorer atau ASN itu mereka adalah disinyalir sebagai tim sukses, dan itu yang pada dasarnya harus kita jaga bersama. Mas Arief, kalau kita lihat, kita masih bahas soal pro dan kontra. Ini saya bacakan sedikit statement dari Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadianto, yang mengatakan bahwa tambahan uang makan dan tunjangan lain sepertinya ini ada unsur pencitraannya. Sebaiknya anggaran itu digunakan untuk tujuan yang lebih berarti, seperti contohnya adalah pengentasan kemiskinan. Iya. Bisa juga. Saya pikir itu yang merupakan salah satu realokasi yang sangat baik ya. Meskipun kalau kita lihat apabila gaji PNS ditingkatkan, pada dasarnya secara makroekonomi juga baik, bahwa mereka akan belanja, mereka akan membantu perputaran ekonomi ya. Jadi pada dasarnya realokasi apabila itu ditentukan buat pos-pos yang menjadi jauh lebih bisa prioritasnya dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Ada juga yang mengatakan, ini statement berikutnya Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan bahwa kebijakan ini sebenarnya bisa menjurus ke pemborosan. Apalagi kita tahu ekonomi juga belum stabil-stabil amat. Harusnya kita bisa melakukan berhemat dan juga belanja di sektor yang lebih produktif. Kita tahu bahwa banyak akhirnya belanja ASN, belanja untuk kebutuhan pegawai ini jadi lebih banyak daripada kemudian untuk sektor-sektor produktif lainnya. Bagaimana memastikan bahwa anggaran ini tepat guna? Kalau cost and benefit kita ukur, ya memang harus kita sandarkan pada kinerja dan kualitas dari layanan para PNS tersebut, dari ASN tersebut. Sehingga apabila kita memiliki tingkat kepuasan yang amat sangat tinggi, mereka memiliki kepatuhan, mereka bisa menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh industri yang ada di sekitarnya. Kenapa tidak? Ya, benefit ini diberikan. Tetapi kenyataannya kan sekarang belum seperti itu. Kenyataannya enggak kayaknya. Jadi itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya bisa kita tuntut ya, bahwa kita sudah kasih loh di depan. Sekarang tinggal kalian yang membuktikan. Dan mudah-mudahan siapapun itu, kepala daerah, aparat dari pusat maupun instansi-instansi pusat dan daerah itu bisa mengeksekusi pasal 87 ini, di mana mereka yang tidak cakap tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, selesaikan. Tapi kenapa kemudian sekarang ini
at least kita tahu bahwa ASN itu tanda kutip ya, seakan-akan tidak bisa dipecat. Dan mungkin juga pemecatannya sangat sulit untuk dilakukan, Mas Arief. Ya, kalau misalnya kita ingin memecat terkait dengan tindak pidana ya, itu memang agak panjang. Dan mereka berhak atas gajinya sampai keputusan pengadilan terakhir. Jadi itu merupakan salah satu hal yang kita hadapi. Tetapi kan pada dasarnya kita kembali lagi deh, ada pasal yang mengizinkan mereka untuk diberhentikan gitu ya. Dan itu yang pada dasarnya harus kita gunakan. Di lembaga swasta kita gunakan setiap hari. Dan ini yang pada dasarnya harus kita lakukan. Kita lihat beritanya di masa mendatang, apakah ada benar-benar PNS atau ASN yang diberhentikan, diselesaikan kontraknya akibat mereka tidak cakap. Oke, baik. Kita harus jeda kembali. Mas Arief, kita akan lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, saat ini kami tampilkan sejumlah poll yang sudah kami lakukan di media sosial. Kita lihat pertama dari Twitter @MetroTV, motivasi pemerintah menaikkan gaji dan merekrut ASN baru jelang tahun politik dilandasi. Oke, pertanyaan adalah meningkatkan kinerja ASN atau motivasi politik jelang Pilpres. Ternyata Mas Arief, banyak 80% mayoritas menjawab bahwa sepertinya ada udang di balik batu berkaitan dengan Pilpres 2024 gitu. Bagaimana dengan Instagram? Kita lihat dengan pertanyaan dan juga pilihan yang sama. Ya, ini mungkin agak lebih sedikit, 62% mengatakan ada motivasi politik jelang Pilpres, namun 38% mengatakan bahwa tujuan untuk kenaikan gaji adalah untuk juga meningkatkan kinerja ASN. Masih banyak sebenarnya yang melihat bahwa jangan-jangan ada motivasi atau motivasi politik jelang Pilpres 2024, Mas Arief. Oke, baik. Mohon maaf, Mas, kita baca dulu sedikit. Ini ada tanggapan dari pemirsa kita. Harus adil juga, karyawan yang ada di pabrik juga harus naik gaji juga, Pak. Oke. Dan satu lagi. Baik, ini juga tanggapan atas tema yang kami sajikan. Demi kepentingan politik apa saja dilakukan. Banyak yang menyatakan bahwa sepertinya sulit untuk tidak melihat ini ada urusan politiknya, Mas Arief. Bagaimana supaya kita jangan berasumsi, tapi juga jangan lengah. Oke, kita buka angka dulu ya, Afi ya. Sebenarnya perekrutan 1.030.000 formasi tahun ini bukan hal yang terlalu istimewa. Karena tahun lalu juga kita membuka justru lebih besar. Bahkan 56.000 lebih besar. Jadi 1.086.000 formasi tahun lalu. Sehingga kalau misalnya kita tambah lagi bahwa sepanjang tahun 2022 ini yang usianya 51 sampai 60 itu ada 1,5 juta. Jadi ini yang pada akhirnya akan membuat kita harus rekrut agak banyak. Dan ditambah lagi beberapa posisi tertentu kayak guru honorer itu kan juga akan dikonvert menjadi ASN dengan program P3K-nya. Tahun lalu kita sudah merekrut hampir 500.000, tahun ini 500.000 juga. Jadi saya pikir angka ini merupakan salah satu angka-angka yang mengakomodasi banyak hal. Namun salah satu hal yang harus kita jaga adalah proses hingga pengangkatannya. Itu yang pada akhirnya kalau misalnya ada orang-orang yang khawatir bahwa ini akan terinfiltrasi proses politik, wajar. Jadi karena ini seringkali menjadi mainan banyak orang. Dan pada akhirnya memang ini yang harus kita jaga. Karena apa jadinya kalau sebanyak orang ini yang kita akan rekrut, ujung-ujungnya mereka hanya mengabdi kepada orang yang merekrut atau orang yang memberikan kata belece gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kerugian sehingga kewajaran dari angka yang kita kenali dari tahun ke tahun dan beberapa kepentingan yang memang kita bela bersama itu tidak boleh dimasuki oleh unsur-unsur politik. Seluruh politisi, seluruh orang-orang yang pada dasarnya memiliki kepentingan terhadap negara ini harus pikir dua kali sebelum mereka melakukan mobilisasi terhadap kekuatan-kekuatan ASN di daerah. Baik, jadi dijaga dari proses perekrutannya seperti itu dan memang perekrutan ini juga diperlukan untuk regenerasi ASN kita gitu. Semoga ASN yang direkrut juga benar-benar bisa bekerja dengan profesional, melayani masyarakat, jiwa muda, ada ide-ide segar untuk melakukan pekerjaan lebih profesional. Terima kasih banyak Mas Arief untuk diskusi kita di editorial malam hari ini dan juga pemirsa. Terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa di editorial malam.
Metro TV.